Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah, wabil khusus pengurus Al-Hikmah, Pak Ferry dan seluruh stafnya, Mas Agus, yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah dilakukan terhadap sesama orang Islam, bahkan sesama umat manusia. Maka mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini akan mendapatkan ilmu yang manfaat, bisa kita amalkan sesuai dengan tuntunan yang sebenarnya, dan mudah-mudahan kumpul kita ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Sholawat serta salam mari selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya menggunakan ini yang Bapak Ibu pegang fotokopinya itu. Ini saya rangkum dari kitab Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub. Kalau Bapak Ibu ada punya kitab itu atau punya ustadz yang punya kitab itu, silakan dicocokkan. Dan kita langsung saja masuk ke pembahasan ya, supaya lebih cepat, lebih singkat. Di kitab ini dijelaskan yajibu fil mayyitil muslim ghairi syahidil ma'rakah wa ghairi siqti walau qatila nafsihi khamsatu asya. Ketika ada mayit muslim, mayit itu orang yang sudah meninggal, muslim orang Islam. Ketika ada mayitnya orang Islam yang bukan mati syahid, syahid perang itu, dan bukan bayi apa? Keguguran, masih tidak atau masih belum berbentuk manusia, bayi mungkin masih berbentuk daging atau yang lain. Ketika ada mayitnya orang Islam yang bukan mati syahid dan bukan janin keguguran, walau qatila nafsihi, walaupun mayit ini matinya karena bunuh diri, wajib
khamsatu asya, 5 hal. Jadi 5 hal ini hukumnya wajib. Walaupun matinya itu bunuh diri. Jadi jangan, maaf bapak-bapak ibu-ibu, jangan lantas ketika ada orang Islam mati karena bunuh diri, lantas kita itu tidak mau merawat jenazahnya. Kita dosa karena merawat jenazahnya orang Islam, hukumnya wajib. Kan matinya bunuh diri, katanya orang mati bunuh diri dihukumi murtad atau kafir. Siapa bilang? Nggak ada itu. Orang mati bunuh diri, kalau memang orang itu orang Islam, tetap Islam. Ya cuma dia mengerjakan dosa besar karena bunuh diri. Jadi kita ini tetap harus wajib mengerjakan kewajiban kita, merawat jenazahnya. Kalau soal dia bunuh diri, urusan dia dengan Allah. Nah, apa 5 itu? Di situ A. Memandikan, B. Mengkafani, C. Mensolati, D. Mengantar atau membawa ke kubur, yang E yang 5 mengubur. Jadi ada 5 lagi: memandikan, mengkafani, mensolati, mengantar ke kuburan. Ini wajib mengantar orang. Yang 5 mengubur. Ini pernah saya sampaikan di musolanya Pak Haji Homsen itu apa? Ya. Waktu itu ibu-ibu ada beberapa bapak-bapak. Ada yang tanya, Pak Ustaz, bukannya yang wajib kita lakukan kepada mayit itu 4? Apa itu Pak? Memandikan, mengkafani, mensolati, mengubur. Saya tanya Pak, terus tidak diatur Pak? Tidak. Ya, kira-kira jenazahnya jalan sendiri. Jadi yang wajib itu 5. Nah, mengantar ke kubur itu wajib. Kalau tidak, tidaklah Rasul lantas bersabda, man sayya'a janazatan ilal masjid falahu qiratun minal ajri fa'in wa'fa'in wa'qofa'an tudufanu falahu qiratun. Rasulullah bersabda, kalau ada orang mengantar jenazah sampai di kuburan, sampai di masjid, di dalam masjid. Kalau ada orang mengantar mayit jenazah sampai di masjid, maka dia akan mendapat 1 gunung pahala. Dan kalau dia mengantar sampai mayit di kubur, berarti ngantarnya sampai di kuburan, maka dia mendapatkan 2 gunung pahala. Qirat itu 1 gunung Uhud. Pernah lihat gunung Uhud? Alhamdulillah. Ya, gunung Uhud itu besarnya kira-kira ya seperti gunung Uhud itu lah. Jadi hadis ini menjadi referensi bahwa mengantar jenazah ke kubur itu hukumnya wajib. Nah, itu yang 5 itu hukumnya semua wajib. Sekarang kita rinci dari yang pertama, memandikan mayit. Memandikan mayit itu ada 2 cara. Ada yang pertama cara sederhana atau minimal. Kalau di kitab itu aqallul ghusli bahasa. Aqallul ghusli itu cara memandikan yang minimal, sederhana. Yang kedua maksimal atau sempurna, akmalul ghusli. Yang pertama memandikan mayit secara sederhana atau minimal. Cara
caranya menyiram seluruh anggota tubuh mayit secara merata, ya, mulai dari rambut kepala sampai ujung kaki, asal basah, wajah basah, tengkuk basah, punggung basah, dada, perut semua basah, ketiak basah, sudah, yang penting sudah basah semua, walaupun tidak disabun, walaupun tidak dikeramasi, yang penting sudah basah semua, mandinya sah. Itu yang sederhana. Jadi menyiram seluruh anggota tubuh mayit secara merata. Maka wajib membasahi bagian yang terlihat dari farjinya wanita ketika dia jongkok, dan wajib membasuh dalam mulut bila tidak ada kesulitan. Maksudnya begini, kalau mayitnya perempuan dimandikan secara sederhana, yang penting seluruh anggota tubuh basah, maaf, termasuk kelaminnya. Kelaminnya perempuan itu wajib basah. Ukurannya yang wajib basah seberapa? Ini yang lebih tahu kan ibu-ibu mayit. Nah, ibu-ibu jongkok. Ketika ibu jongkok, ambil cermin, kacaan, ya, dilihat pakai cermin. Yang kelihatan yang bagian mana, itu yang wajib basah. Kalau yang dalam tidak wajib. Itu yang tahu mbak ibu-ibu, Pak. Kalau bapak nggak usah tahu. Karena yang mandikan cewek juga cewek. Tapi kalau ingin tahu juga. Nah, ya. Jadi Ini. Kalau bapak-bapak kan, yang penting siram pada. Kalau ada mayit muslim, orang laki-laki muslim, barangkali mu'alaf belum sunat, ya maaf, harus dibuka itu. Kulutnya itu dibuka kalau tidak kesulitan. Tapi kalau kesulitan, awal rapat tidak bisa dibuka, ya siram aja, tidak bisa dipaksa, tidak bisa disunat. Nah, ini yang sederhana. Maksud saya begini Pak, seandainya barangkali ini pernah terjadi kasus di rumah di kampung saya, itu ada, maaf, anak laki-laki meninggal itu karena penyakit kotor. Apa maksud saya maksimal? Ini ada beberapa tahapan yang harus dikerjakan satu persatu. Jadi prinsipnya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memandikan jenazah tidak usah terburu-buru, santai, supaya betul-betul bersih. Kalau di kitab ini caranya begini, wa akmaluhu, adapun memandikan mayit yang sempurna, ayyaghsila fi khalwatin la yadkhuluha illa al-ghasil wa may yu'idu. Mayit itu dimandikan di tempat yang sepi, artinya enggak banyak orang lihat, yang tidak boleh masuk ke dalamnya illa al-ghasil, kecuali orang yang memandikan, maksudnya yang memandu, wa may yu'idu, dan orang yang membantu. Di sini mayit dimasukkan ke tempat yang sepi dan dilarang masuk ke tempat tersebut kecuali 3 orang. 1, orang yang memandikan, maksudnya yang mandu, yang mengkomando. 2, orang yang membantu. Kalau yang bantu ini cukup 1 orang, ya 1 orang saja. Kalau lebih, mama butuh 2 orang, ya 2 orang. Kalau lebih, ya silakan. Intinya jangan terlalu banyak. Yang ketiga, wali atau keluarga. Jadi begini, umpama ada mayit, nah tempatnya di situ, ini ditutup satir kan, dibuatkan penutup satir, tidak boleh masuk ke situ kecuali orang macam 3 ini, yang mandu atau yang mengkomando, yang bantu berapa orang, 2 orang, berarti sudah 3 orang, tambah 1 keluarga. Kenapa kok harus ada keluarga?
Tujuannya supaya ada pihak keluarga yang melihat proses dan keadaan jenazah, proses memandikan jenazah dan melihat keadaan jenazah. Jangan sampai nanti kalau ada jeleknya jenazah dibicarakan di luar, ya, jangan sampai seperti ini. Jelas ya? Yang kedua, yang B, mayit diletakkan di tempat yang tinggi dengan posisi kepala lebih tinggi. Maksudnya seperti itu Pak, ya? Kan tinggi, artinya tidak di bawah. Kalau di kitab ini dijelaskan mayit itu diletakkan di meja atau tempat yang seperti meja. Kalau di sini mungkin ada tempat untuk mandikan yang sini. Kalau di tempat saya sana ada Pak, tempat untuk mandikan. Jadi terbuat dari stainless. Ada sini ya? Ada. Nah, itu bagus. Dengan posisi kepala lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, diletakkan dulu. Terus yang ketiga, yang C, mayit ditutup dengan jubah atau kain yang basah. Jadi boleh dengan jubah, boleh dengan sewek, apa bahasa Indonesia sewek? Jarik. Ya sewek kalau orang Jawa. Iya jarik. Bahasa Indonesia nya jarik, sewek tahu Pak? Aman. Ya itulah pokoknya, kan paham jadi kan? Ya. Boleh ditutup pakai sarung kayak gini, ya. Pokoknya ditutup kain. Jangan begitu diletakkan di barang dulu, jadi tontonan. Nah, terus yang keempat, air yang digunakan adalah air dingin. Maksudnya air dingin itu air yang tidak panas, air yang tidak hangat, air biasa. Kecuali ada hajat itu umpama ada mayit itu organ tubuhnya kaku, nggak bisa diluruskan, itu tangan Pak. Ada orang meninggal tangannya gini dah. Ini kalau mau dibuka ini kan susah, sulit, dipaksa nggak bisa. Maka boleh mandikan pakai air panas atau air hangat. Tujuannya apa? Untuk melemaskan ini, jadi lebih bisa dibuka. Biasanya ada orang sakit lama kakinya nekuk dan nggak bisa diluruskan, ya. Ini supaya bisa diluruskan disiram pakai air hangat. Kalau tidak ada masalah, ya, maka airnya cukup menggunakan air dingin. Maksudnya air dingin, air biasa. Dan diletakkan di tempat yang besar atau jauh dari mayit. Kenapa kok harus besar, tinggi, atau kenapa harus jauh? Supaya tidak terkena percikan-percikan najis yang barangkali keluar dari mayit. Kemudian yang E, yang ke 5 ya. E5 ya, E. Ya. Jadi yang keempat itu airnya sudah disiapkan dan terus begini, maaf. Ini kalau kebiasaan atau tradisi di Jawa, tradisi di Jawa itu biasanya ada ember, ember sekian meter atau tong sekian tong isi air. Ini biasanya kalau di Jawa airnya itu diisi kembang, diisi bunga. Maaf Pak,
jangan ditiru. Boleh diisi kembang, tapi satu tempat aja, satu ember atau satu tong aja. Dan ini dipakai nira terakhir. Ya. Kenapa terakhir? Karena tujuan memandikan mayit ini adalah untuk mensucikan mayit. Barangkali ada najis supaya bersih, supaya suci. Nah, kalau mensucikan najis harus dengan air yang tohir muto, suci dan dan air kembang itu suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena bukan rusak sifat airnya. Ya, di dalam sini masih ada tradisi begitu. Ada? Tidak ada. Mayit dengan lembut meletakkan tangan kanan di bahu mayit, jari jempol di tengkuk mayit, dan menyandarkan punggung mayit merupakan tangannya orang yang mati. Yang mandikan, tangan kirinya dijalankan di atas perut mayit secara berulang kali agar isi perut atau kotoran keluar, sedangkan orang yang membantu tetap menyiramkan air ke tubuh mayit. Yang G, mayit diletakkan miring, lalu dibersihkan kubul dan tubuhnya, dan seluruh auratnya dengan tangan kiri dalam keadaan membalut kain. Mengambil kain yang lain yang hak untuk membersihkan gigi, lubang hidung dan lubang telinga mayit. Mayit diwudui. Mayit diwudui seperti wudunya orang yang masih hidup dengan membaca niat. Jadi yang mandikan itu mewudui mayit. Niatnya nawaitul wudu al-masnun lihadal mayyiti sunnatan lillahi. Kalau mayitnya cowok, nawaitul wudu al-masnuna lihadal mayyiti sunnatan lillahi. Tapi kalau mayitnya cewek, nawaitul wudu al-masnuna lihadihil mayyitati sunnatan lillahi. Kan sudah ada itu lafaz niatnya, kita tulis. Yang J, setelah J, membasuh kepala dan jenggotnya, maksudnya jenggotnya mayit kalau punya jenggot, ya, serta merapikannya dengan sisir yang renggang. Maksudnya sisirnya itu arang-arang, jangan sisir yang rapat kayak pakai nganu kutu itu loh. Seret juga yang renggang. K, membasuh bagian kanan mayit lalu bagian kiri dengan sabun. L, menyiram mayit mulai dari kepala dan telapak kaki untuk menghilangkan sabun atau sabun. Ini cara mandikan mayit sampai di L. Ini kalau saya praktekkan, Pak. Ini praktek ya. Ini di tempat yang tinggi. Pakai mic yang ikan jenazah. Jadi mayit diletakkan di tempat yang tinggi. Kenapa di tempat yang tinggi? Supaya ketika disiram kemudian airnya terpercik, barangkali ada najis, supaya nggak kena najis.
Halo, jadi ini di tempat yang tinggi seperti yang tata caranya. Terus yang B apa? Mayat diletakkan di tempat yang tinggi yang posisi kepala lebih tinggi. Nah, berarti ini lebih tinggi. Ini dia kasih tekuk ayat. Kasih itu aja. Tutup dengan jubah atau kain biasa. Air Air yang digunakan adalah air dingin. hanya air biasa. Berarti disiapkan airnya. Kalau memang pakai wadah atau tempat bejana ditempatkan. Cuma jangan dikasih pembak atau dikasih kapur barus. Semua maksudnya. Kalau satu boleh, kalau jadi ada 3 ember, yang 1 ember saja dikasih kapur barus atau dikasih pembak. Nanti dipakai nyiram terakhir supaya badan si mayat wangi. Terus Orang yang memandikan mayat, mendudukkan mayat dengan lembut, meletakkan tangan kanan di bahu mayat, jari jempolnya di tengkuk mayat, dan menyandarkan punggung mayat di paha. begini Pak maksudnya. Ini nggak bisa ditengkuk ya, nggak bisa direngkuk. Apa? Ininya. Oh gitu. Ini Pak maksudnya. Ya. Jadi kalau ini katakan tempatnya itu agak rendah, ini yang mandikan naik ini. Jadi pahanya yang kanan nahan, ini jari apa? Nahan punggung, jari jempol nahan tengkuk. Nahan tengkuk. Ini yang dimaksud yang memandikan tadi. Jadi yang boleh masuk ke tempat memandikan kan 3 macam orang. Yang memandikan, maksudnya yang mandiri, yang membantu sama keluarga. Yang mandikan sama saya Pak. Nanti ada yang bantu. Nah, saya sudah ini di tengkuknya supaya nggak delu, apa delu? Jeblek. Ya supaya nggak delu. Nah, jadi ditahan. Terus tangan kiri saya itu apa mirip apa? Mulut perut. Mulut perut. Tujuannya apa? Supaya kotorannya tuh pelan-pelan kan Pak, pelan-pelan, jangan begitu, ya, pelan-pelan. Ya. Nanti ketika ada kotoran keluar, ada yang nyiram, yang bantu itu nyiram. Nah, pertanyaannya begini, seandainya dan ditahan pakai apa? Paha. Oh iya Pak, ya ada yang megang. Dan megang gini, pelan aja. Ada yang megang begini, megang. Terus ada yang apa? Ngurut perutnya. Intinya harus diurut. Intinya perutnya itu harus diurut, harus dipijit pelan-pelan. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan kotoran. Untuk mengeluarkan kotoran. Jelas ya? Nah, ya? Masih tertutup kain? Iya, masih tertutup Pak. Masih tertutup. Tertutup. Di bawah, nah kalau di tempat saya, alat untuk mandikan itu kan begini Pak. Tapi longkang di bawah. Di bawahnya itu longgar, jadi bisa disiram. Jadi sama kayak di sini ya. Jadi ketika ini perutnya dipijit pelan-pelan, kotorannya keluar, tinggal siram dari bawahnya. Intinya dikeluarkan kotoran yang ada di perut. Setelah disiram, yang memandikan ambil kain. Dengan baca dulu. Mayat diletakkan miring, lalu dibersihkan tubuhnya dan seluruh perutnya dengan tangan kiri dalam keadaan berbalut kain. Nah, jadi yang memandikan ambil kain, entah apa, bukan kain apa, biasa pakai Sarung tangan. Perban bisa, tapi bagusnya kain disalurkan ke tangan, ini dimiringkan Pak. Tolong dibantu ya. Dimiringkan. Nah,
Jadi tangannya itu pakai bersihin mata, lubang mata. Tidak usah disiram dulu. Tidak usah disiram dulu. Dibiarkan dilihat ada kuningnya enggak. Kalau ada dilepas juga. Ambil kain lagi yang baru, dilapuk. Kainnya basah. Boleh basah, kering juga boleh. Yang penting balun kain pakai bersihkan lubang tapak. Nah, setelah bersih, kemudian dibeginikan. Intinya lubang pantatnya dibersihkan. Boleh setelah bersih disiram pakai air boleh. Yang penting supaya lubang pantatnya bersih. Setelah itu dikembalikan. Terus kainnya dibuang. Ambil kain baru untuk mengambil kain yang lain untuk membersihkan gigi, lubang hidung dan lubang telinga. Jadi ambil kain, nggak usah dibalurkan ke tangan, kain bisa boleh. Mulutnya, bibirnya dibuka, dibersihkan. Nggak usah mungkin gosok gigi, nggak usah sikat maksud saya ya, kain aja. Dan nggak usah pakai odol, keselak nanti. Ya cukup kain aja dibersihkan. Terus telinga. Nah, setelah semua bersih, diwudui. Coba dulu. Mayat diwudui seperti wudhu orang yang masjid dengan bacanya. Jadi diwudui. Ini belum disiram, belum mandi ya. Dibuka wajah, terus tangannya diwudui. Yang mau wudhu itu niat. Kalau mayatnya cowok, nawaitul wudu al-masnuna lihadzal mayyiti sunatan lillahi. Jadi sambil nyiram berujuk Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu al-masnuna lihadzal mayyiti sunatan lillahi. Terus tangannya yang kiri, yang apa? Kayak wudu itu sampai kaki. Kalau mayatnya perempuan, lihatnya ketika basuh wajah wudu itu nawaitul wudu al-masnuna lihadihil mayyitati sunnatan lillahi. Jadi bedanya kalau laki itu lihadal mayyit, kalau perempuan lihadihil mayyitati. Jelas ya? Apa kecepatan ya? Jelas ya? Betul. Betul ya? Udah, setelah diwudui, dibersihkan bawah kukunya, telinga-telinganya, kukunya. Berarti sebelum diwudui dibersihkan dulu, lupa ya. Giginya dibersihkan, telinganya dibersihkan, kuku-kuku dibersihkan sebelum diwudui. Di sini nggak ada kuku-kuku. Ya itu, jadi kelewatan. Ya, udah direkam. Jadi setelah dibersihkan lubang mata, kemudian cukup kan kalau bersihkan lubang mata kan dimiringkan, kemudian terletakkan lagi rumahnya balik, bibirnya dibuka, dibersihkan giginya, dibersihkan telinganya, dibersihkan lubang hidung barangkali ada upilnya, ya. Terus kuku-kuku. Membersihkan kuku jangan menggunakan benda keras, kaku apalagi tajam. Benda keras jangan, benda kaku jangan, tajam jangan. Tapi gunakan benda lunak atau lentur. Boleh kalau lentur itu napasnya itu boleh. Boleh kalau orang dulu itu pakai sirih dagangnya, ya boleh terserah, pokoknya yang lembut, karena apa? Prinsipnya mayat itu akan merasakan apa-apa seperti dirasakan orang yang hidup, ya. Jadi mayat itu bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang yang hidup. Umpama dijubit orang itu dijubit sakit, dijubit sakit lah, cuma gak bisa ngomong gitu aja. Ya. Dan gak usah dicoba, atau tak jubit orang gak usah. Sakit itu etikot kita.
Gak usah dipraktekkan. Baca Mustafa ngomong katanya kalau jepit sakit. Dia nggak ngomong Pak, kalau jepit sama lebih. Termasuk itu. Jadi kalau membersihkan itu pakai benda yang luka. Paham ya? Nah, setelah itu diwudui. Setelah bersih semua diwudui. Memandikan jenazah, memandikan mayat tidak usah pakai niat. Ya. Tidak usah pakai niat. Artinya tidak wajib, cuma sunnah. Ya. Sunnah memandikan jenazah itu niatnya itu sunnah. Niatnya kalau mayatnya cowok, mayatnya laki-laki itu begini, nawaitu ghusla hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Niatnya begitu Pak. Kalau mayatnya cowok, nawaitu ghusla hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kalau mayatnya cewek, ibu-ibu mandikan, sunnah niat memandikan. Niatnya nawaitu ghusla hadzal mayyitati lillahi ta'ala. Nawaitu ghusla hadzal mayyitati lillahi ta'ala. Jadi kalau mewudui mayat wajib niat. Kalau mewudui mayat wajib niat. Kalau nggak niat wudunya nggak sah. Tapi kalau memandikan mayat tidak usah atau tidak wajib niat. Hukumnya niat sunnah. Kenapa wudhu yang sunnah kok wajib mandi? Apa wajib niat? Kalau mandikan wajib, malah nggak wajib niat. Beda. Kalau mewudui mayatnya kan mati Pak. Kita kan nggak wudhu sendiri, mewudui. Padahal yang wudhu atau yang diwudui mayat, kita mewudui, maka harus niat. Tapi kalau mandi, pelakunya siapa? Yang mandikan. Kita kan nggak wajib niat. Karena yang wajib niat itu yang mandi sebetulnya. Kayak mandi junub, yang wajib mandi saya umpama junub, saya kan wajib mandi. Yang mandi siapa? Saya mandi sendiri, wajib niat. Ya kan? Wajib niat. Ibu-ibu mampet head, habis head mampet, kan wajib mandi. Yang mandi kan ibu, maka wajib niat. Lah ini mayat wajib, bukan wajib mandi, wajib dimandikan. Yang mandi ya. Yang disiram kan mayatnya, makanya nggak wajib nih. Ya, kalau yang mandi atau yang dimandikan wajib ya, nggak usah ngomong ya. Jadi saya ulang, memandikan jenazah tidak wajib nih. Niat itu hukumnya sunnah. Tapi kalau mewudui hukumnya, kalau niatnya itu wajib. Sambil memandikan kepala dulu dibasahi pelan-pelan Pak, nggak usah subuh itu disiram. Kalau mau niat boleh sambil niat nawa itu. Kalau mayatnya cowok, nawa itu ghusla hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kenapa diinginkan tadi? Lupa Pak ya? Sambil nyiram kepala, rambutnya semua dibasahi, itu juga. Terus kalau sudah kepala basah, boleh langsung disapu. Boleh setelah kepala disiram semua. Ya ini jangan dilepas ya. Lepasnya pelan-pelan satu-satu. Siram. Kalau cowok, ini kan cewek ya, siram. Nanti siram, nanti ngambil sini. Nah, terus kalau bagian punggung Pak, Bu, supaya basah ini dimiringkan, belum Pak? Jadi dimiringkan ini. Nah, dimiringkan. Kainnya jangan dilepas, jangan dilepas. Tetap ditutupkan. Jadi dibuka kainnya, disiram. Termasuk yang tadi lubang mata barangkali belum dicewok, belum dicewok, disiram. Ya, semua disiram.
Terus balik lagi yang sisi punggung kiri, punggung kanan ya. Oh kanan dulu berarti. Yang dibilang kanan dulu berarti dari sini dulu. Yang kanan dulu Pak. Kira pantatnya yang jalan lagi bergerak sudah. Terus selesai. Jadi yang dibulukan itu bagian kanan. Setelah disiram semua basah, kalau belum disapu, sapu. Ada yang nyapu, ada yang nyapu. Nyiram nopo wajah itu jangan disiram langsung gini Pak. Atau ngambil gayung langsung disiram, jangan. Tangan kita ditutupkan yang disiram. Kalau pakai nopo selang gini, nggak apa-apa pakai selang. Asal jangan langsung colos dulu aja. Takutnya nanti masuk hidung keselak. Oke, jadi pakai tangan. Terus, nah setelah selesai disapu, dibersihkan, disiram sampai hilang usahanya. Inilah cara memandikan jenazah. Perlu diulang apa enggak? Sudah di video Pak ya? Ampun. Ya. Aman. Sabun. Terus ada tambah atau apa itu? Tambahan itu. Nah, catatan. Ada lafaz wa yahrumu kabul ma'i ala wajhihi. Haram menuangkan atau menyiramkan air ke wajah mayit. Kabul itu ngesokno bahasa Indonesia apa? Nyemprot. Jadi haram ngesokno banyu nok wajah mayit. Bahasa Indonesia apa itu Pak? Haram ngesokno apa? Itu apa? Ngesokno itu menyiram dengan keras, itu ngesokno. Makanya saya bilang tadi, kalau nyiram wajah, tangan kirinya nutupi. Pakai gayung siram, tangannya di atas wajah. Kalau pakai selang, jadi siram tangannya di. Tidak boleh langsung, tidak boleh, haram. Kenapa? Saya bilang tadi di depan, mayit itu bisa merasakan apa-apa yang dirasakan oleh orang yang hidup. Kalau orang hidup hidupnya sakit nggak Pak? Sakit apa itu? Sakit, mayit pun begitu, cuma nggak bisa ngomong ya. Nah, terus yang B, ada kan di situ Pak, B, catatan. Wajib laki-laki memandikan laki-laki, wanita memandikan wanita. Jadi kalau jenazahnya itu cowok, yang memandikan ya cowok. Kalau yang meninggal jenazahnya itu cewek, yang memandikan ya cewek. Jangan dibalik. Urung sebaliknya. Suami boleh memandikan istrinya. Boleh saja Pak, ya. Boleh itu tidak wajib dan juga bukan haram. Boleh. Jelas ya? Nah, terus ada lagi begini, biasanya ini sering kita dengar atau kita temukan di masyarakat. Biasanya Pak, kalau mayit itu sudah dimandikan, mama yang meninggal suami, istrinya masih hidup. Ada istri itu kepingin mencium jenazah suaminya untuk yang terakhir kali. Setelah dimandikan, diwudui, pengen nyium suami, jenazah suami. Boleh nggak Pak Bu? Boleh nggak? Boleh apa tidak? Yang boleh alasannya apa, yang tidak alasannya apa? Ya? Yang tidak ada lagi. Nah, terus ya kalau yang boleh Remnya. begini Pak, jawabnya boleh. Boleh. Kenapa boleh? Oh suaminya
Anaknya sudah boleh. Ya. Loh. Kalau yang meninggal suami kemudian istri nyium, apakah batal wudhunya? Maaf, batal itu kalau orangnya hidup. Ya. Jadi yang wudhunya batal itu kalau orangnya itu hidup. Saya wudhu, habis wudhu kentut, batal karena saya masih hidup. Saya wudhu, selesai wudhu, istri saya nyium saya kok batal Pak, karena saya masih hidup. Nah ini kasusnya suaminya sudah mati, ya, jadi tidak batal. Nah, ya. Jadi yang batal itu kalau masih hidup. Jelas ya? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, maaf, barangkali satu saat, mudah-mudahan jangan, barangkali ada yang meninggal di sekitar sini, orang Islam, setelah dimandikan, ada istrinya mau cium, kasih, ya, kasih, suaminya, jangan dilarang. Kalau dilarang saya curiga, jangan orang, masa bukan masuk semua yang bertugas, ya, 2 tong itu, ya, yang mandikan mungkin 4 orang, 3 orang cukup kan, ya, dengan cara tadi itu dimiringkan dan sebagainya. Ketika mayit dimandikan, jenazah dimandikan, ada sekelompok orang menyiapkan kain. Jadi sebelum mayit dimandikan sudah diukur dulu Pak, ya. Sebelum mayit dimandikan diukur dulu panjang badannya, panjang tubuhnya. Ini ada 2 meter lalu, tidak ada lagi. Jadi diukur dulu panjangnya. Nanti kalau sudah diukur, pakai ukur kainnya, tolong panjangnya dilebihi. Sini 10 cm, sini 10 cm, atau lebih, ini 15 cm, 15 cm, 15 cm. Yang tali. Atau kalau nggak ada tali kayu lah, pakai ukur saja. Ini boleh. Terang. Terima kasih sekali. Soal yang itu apa? Pilih. Boleh saja. Yang penting jenazah ini nanti endingnya, hasil akhirnya sudah dalam keadaan suci. Boleh, silahkan, barangkali ada yang berkeyakinan, oh ini punya ini, silahkan. Yang penting ini sudah dalam keadaan suci. Yang saya bilang tadi, kalau di Jawa itu biasanya ada 4 kalau enggak sekian ember Pak. Ember pertama diisi tunggal atap, kedua diisi kapur barus, yang ketiga adanya diukur. Nah, ini dilebihi Pak, jadi segini 10 cm atau 15 cm ya. Ini 40 atau 20? 20 cm lah ya, 20 cm lebih dari sini, 20 cm lebih di sini ya. Tujuannya apa? Biar bisa diikat pakai potongnya. Dibeli ukur kain. Iya pasti. Buat jangan disisa biar nggak dibuka. Buat iya. Buat gimana nih? Memandikan sudah memandikan nih? Atau dibalik pertama kandidat, kedua mandi jodoh. Jawabnya, cukup sekali aja Pak. Ingat, nawaitul rusla li rafil hadatil akbar. Fardalillahi. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar itu kan jodoh, hadas besar haid, hadas besar
nifas di atas besar. Ada kaidah di kitab usul itu dijelaskan idza jitama'a amroni min jinsin wahidin walam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhar. Ketika ada dua hal tergabung dalam satu urusan padahal tujuannya sama, walam yakhtalif maksudnya nggak beda, berarti sama, maka yang satu sudah masuk dalam yang jelas ya. Sama ini juga gitu, sedang jodoh kok mati. Gimana caranya? Diusahakan supaya darahnya tidak mengalir keluar. Gimana? Ya terserah, mau dipakai apa atau pakai apa, terus dibalut plastik boleh, yang penting sudah suci. Jelas ya? Jelas ya? Jadi intinya kalau umpama di kepalanya bocor kemudian darah keluar terus, disumpah. Sumber keluarnya darah itu disumpah, sumber keluarnya najis disumpah, supaya najisnya tidak menyebar kemana-mana. Kalau sekiranya disumpah tetap merembes, tutup pakai plastik supaya tidak kemana-mana. Jelas ya? Nah, bisa dilanjut? Iya. Kita mau mandikan apa, harus dimandikan separuh? Nah, iya begini. Jangan buka dulu ya Bu. Ketika mayit itu masih bisa dimandikan, tetap wajib dimandikan seperti biasa. Terkecuali kalau sudah tidak bisa dimandikan, barangkali kalau dimandikan justru tubuhnya rusak. Ya. Maaf, kasusnya kasus umpama ada orang mati terbakar. Ya. Namanya mati terbakar, kulitnya kan matang sama dagingnya. Kalau dipegang rompol, apa rompol ini? Lepas. Tidak usah dipegang, cukup disiram. Disiram. Saya ada kitabnya. Ya. Jadi cukup disiram saja. Usah disabun, kalau disabun protol, ya, tidak usah. Termasuk ibu, barangkali ada orang buka lama terus pakai kapas. Kalau sekiranya kapasnya dilepas, ya, aman. Maksudnya nggak ada kulit yang ikut, daging yang ikut, aman. Dia lepas. Tapi kalau enggak usah. Jadi itu nggak bisa dimandikan secara sempurna. Iya, tapi kan dicoba dulu kapasnya bisa diambil kapasnya. Intinya kuncinya gitu. Sekiranya bisa dimandikan secara normal, mandikan wajib. Fleksibel itu ya. Wajib. Tapi kalau enggak, barangkali dengan dicabut kapasnya, ibarat orang masih hidup terasa sakit. Jangan. Ifak kedimatin, nggak ada air. Au nahwihi, atau karena penyebab lain, contoh kahtirokin, seperti mati terbakar, yang saya sampaikan tadi, seperti orang yang meninggal terbakar. Lalu silalatar, yang seandainya dimandikan daging atau kulitnya itu rompol, lepas, gimana ini? Yuk mama, maka ditayamu. Jadi kalau sekiranya tidak bisa dimandikan, jadi tayamum. Tapi kalau yang peruntul tadi Pak, ya, yang peruntul hancur setengah hancur, itu sepanjang tubuhnya yang utuh bisa dimandikan. Terus wayajuzulir hidup makruh menggunakan pakaian yang harganya mahal. Kalau di kitab saya bacakan wa aqallu kafan, minimal mengkafani mayit itu bisa
bisatiri aurati fakat, cukup menutup auratnya saja, itu minimal. Ya, minimal. Maka kalau dia laki-laki cukup menutup yaitu organ tubuh antara pusar dan lutut. Nah kalau perempuan ya seluruh organ tubuhnya. Nah begitu. Kecuali wajah dan telapak tangan. Ini cara memandikan yang sederhana. Kalau cara yang mengkafani yang sederhana, barangkali maaf, gak ada kain mori Pak, gak ada. Ya sudah cukup pakaian yang biasa dipakai semasa hidup. Ya, kalau semasa hidup biasa pakai sarung, sarung aja dipakai. Udah ada yang setiap kainnya menutupi seluruh tubuh mayat tubuhnya. Boleh ditambahkan kosong juga. Ini komis itu gamis atau baju kurung, jubah dan serban. B. Bila mayat perempuan dikafani dengan 2 lapis kain ditambah sewek atau kain sarung, sewek atau kain sarung wanita atau baju kurung ditambah selendang, jadi 5 lapis. C. Menutup kedua pantat mayat dengan kain setelah menutup lubang pantat dengan kapas dan diberi wewangian atau kabur harus. D. Menutup hidung, kedua lubang hidung, kedua telinga, dari wajah, kedua lutut dan semua persendian dengan kapas yang diberi wewangian atau kabur harus. Nah, catatan disunahkan kain kapan berwarna putih. Jadi warna putih itu hukumnya sunnah. Andainya Pak yang meninggal orang Islam di Bali pengen dikafani pakai kain catur ini, jadi dicatur pakai hitam putih, boleh nggak Pak? Boleh. Malaikat justru lebih enak kenal gue menggarang. B. Diikat kuat-kuat dan ikatan itu diurai di dalam kubur. Sekarang kita praktek setelah tadi. Bisa disambung lagi sambung kok. Disambung lagi. Sambung pinternya. Katut. Takut. Saya cuma ngumpul saja. Ini bisa dari sakit cukup. Ya cukup pun ditaruh. Nah, sebelum ini tali Pak, tali kain pakai tali. Nah, ini aja tali rapi aja deh Pak, tali rapi mau, tali rapi. Ya, umum gitu dengan praktek. Keren. Ini belum Pak, belum. Ada yang potong kain, ada yang mempersiapkan kapas. Jadi ketika jenazah dimandikan, ada kelompok yang motong kain. Kan sebelum dimandikan diukur dulu Pak, ya Bu, ya. Ukur panjang jenazah, panjang tubuhnya. Nah, kemudian ketika jenazahnya dimandikan, ada yang motong kain, ada yang menyiapkan kapas.
Biasanya kalau kapas untuk orang meninggal itu beda dengan kapas yang dipakai ibu-ibu. Perawatan. Ada kapas itu yang dia gulungan. Enten ngeri ya. Nah, mana? Sama lengser Pak, kalau ada Pak. Berarti mana Pak? Coba jadi begini, Bapak, ibu-ibu biasanya menyiapkan kapas itu biasanya. Nikmat lejarnya kan kurang besar. Begini, jadi yang harus disiapkan kapas itu untuk pangkat, untuk wajah yang besar, yang lebar, yang lebar itu untuk pangkat, wajah sama ini kelamin. Yang lain kayak hidung, telinga itu nggak perlu besar. Mati mana? Ya ini karena praktek Pak. Maksudnya kita latihan, bukan praktek yang sebenarnya. Mulut dan roh kasih begitu semua. Nggak usah lihat wajahnya di mayat. Cukup terus Apa yang aluminium? Ya. Ini apa yang harus berdiri? Terakhir kali. Nah, jadi ibu-ibu nyiapkan kapas, terus kalau sudah diberi ibu, ini dikasih atau ditaburi. Kalau di tempat saya ada bubuk cendana. Ada. Ya sebetulnya cuma bubuk cendana sebagai pewangi. Ya, kalau bahasa kita itu hanut itu cendana. Jadi dikasih bubuk. Kalau nggak ada bubuk cendana gimana? Pokok pakai yang wangi-wangi. Kapur barus boleh dihaluskan, kapur-kapurkan. Ya. Minyak boleh, yang penting wangi. Ya. Nah, terus angkat dulu Pak, angkat dulu. Dipikirkan dulu. Ini umpama jenazahnya laki Pak, ya, ibu ya. Jenazahnya laki. Nah, kapas ini saya pakai cara yang dipakai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu dikafani dengan 3 lapis kain putih. Ini kan 2 ya. Yang satu ada kayak Pak. Yang itu ya. Nah, taruh aja lah pakai sekedar lagi saja. Jadi Rasulullah itu gini 3. Jadi ini kan 1, 2, ini aku 1. Jadi 3. Ya Rasulullah begini. Gak pakai serban, gak pakai baju jubah. Nah, nanti setelah kain disiapkan, dikira-kira saja, kira-kira bokongnya pasti ada lagi, anggap sih. Nah, oke, ini mantap. Terus jenazahnya tutup pakai kain Pak, tutup. Ada di sana dulu. Ini kan cara membawanya supaya nggak mutu. Wih, gak.